Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar dan kondisi saudara hari-hari ini? Saya berdoa untuk saudara kiranya senantiasa dalam keadaan baik dan ada di dalam penyertaan Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, saya ingin mengajak saudara-saudara berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bersosialisasi dengan sesama manusia, karena kita ini saling memerlukan. Di dalam kehidupan orang percaya, seharusnya ini sangat terasa atau terlihat sangat jelas. Tuhan Yesus berpesan sebelum dia naik ke surga, supaya para murid menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi artinya menunjukkan kasih Kristus, mulai dari Yerusalem, yaitu keluarga dekat kita, dan saudara seiman, dan terus keluar dimanapun kita berada. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Kolose untuk hidup saling memperhatikan dan membangun. Demikian juga halnya dengan diri kita. Kita juga perlu menguatkan saudara-saudara kita, memperhatikan keadaan mereka, serta memberikan dukungan, sebab dengan demikian, artinya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika orang dunia atau orang belum percaya saja mengerti apa itu toleransi dan empati, maka kita sebagai orang percaya seharusnya lebih memahami akan hal ini. Sebab Tuhan mengajarkan hukum kasih kepada sesama manusia. Rasul Paulus juga pernah mengatakan supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, khususnya saudara seiman. Apa yang dialami atau apa yang dirasakan oleh saudara kita, maka kita pun dapat turut merasakannya. Jika kita dapat memberikan waktu, maka datanglah pada mereka yang sedang lemah dan memerlukan perhatian kita. Datanglah dengan menyiapkan doa-doa kita. Datanglah dengan menyiapkan kata-kata yang membangkitkan iman. Bila saudara kita sedang jatuh akibat kesalahannya, janganlah kita cepat menghakimi dan menjauhkan dia. Tetapi ingatkanlah, nasihatilah, dan tolonglah mereka untuk bangkit dan kembali kepada Tuhan. Biarlah kita juga mempunyai belas kasihan kepada mereka yang telah jatuh. Dan untuk mereka yang sedang dipromosikan Tuhan, kita pun dapat turut bersukacita dan bersemangat. Sungguh indah apabila kita hidup saling membangun dan menguatkan, sebab banyak orang akan melihat dan menjadi percaya. Di dalam saling membangun, ada kuasa Tuhan bekerja yang akan membuat kita terheran-heran. Mari, siapkan hati saudara, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk menunjukkan kasih kami kepada semua orang, dengan cara terus-menerus berbuat baik dan dalam berbagai macam keadaan. Mampukan kami untuk saling membangun dan menguatkan dengan yang lain, saling memperhatikan, tidak saling menghakimi, sehingga kasih Kristus sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.